Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ini sangat gawat ya. Jadi informasi kali ini gawat pokoknya gawat banget gitu. Nah, sobat sewot ya, belum keluarkan rekomendasi, Partai Nasdem tegaskan bisa membatalkan dukungan ke Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Makanya dari tadi saya bilang gawat sobat sewot. Nah, Partai Nasdem Sobat Sewot masih mungkin ya membatalkan dukungannya terhadap Anies Baswedan dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024. Hal tersebut ditegaskan oleh Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Syahroni di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada hari Senin kemarin. Nah, Syahroni Sobat Sewot mengungkapkan bahwa hingga saat ini partainya ini belum mengeluarkan surat rekomendasi resmi untuk Mas Anies Rashid Baswedan. Meskipun Nasdem sebelumnya telah menyatakan dukungannya terhadap mantan gubernur Jakarta tersebut, Syahroni mengingatkan publik agar tidak terlalu berharap. Nah, Sobat Sewot, Syahroni menekankan bahwa meskipun Nasdem mungkin mengeluarkan surat rekomendasi, belum ada jaminan bahwa rekomendasi tersebut akan diteruskan hingga tahap pendaftaran. Nah, ini satu spekulasi sangat luar biasa dan bikin masyarakat Jakarta bingung. Tetapi semuanya doa bid-doa ya, bahwa masih ada harapan tentu pada setiap harap cita-cita lah warga Jakarta. Nah, jadi belum ada surat rekomendasi resmi dari Nasdem ya untuk Mas Anies Rashid Baswedan. Rekomendasi bisa saja diberikan, tetapi bisa juga tidak. Nah, itu ya yang kemudian ditegaskan oleh Bang Syahroni. Sobat Sewot, Syahroni juga mengingatkan bahwa proses pendaftaran Pilkada 2024 ini masih cukup panjang dan dinamika politik menjelang pendaftaran ini bisa berubah sewaktu-waktu. Politik itu sangat dinamis Sobat Sewot ya, meskipun rekomendasi sudah dikeluarkan misalnya, jadi tidak ada jaminan juga bahwa itu akan diteruskan. Surat rekomendasi bisa dibatalkan di pertengahan jalan dan bisa dibatalkan kapan saja oleh partai politik yang berniat mengusung salah satu calon. Tetapi kalau misalnya Nasdem ya setelah awalnya mendukung Mas Anies Baswedan, kemudian beberapa waktu yang akan datang mengeluarkan surat rekomendasi untuk Mas Anies Rashid Baswedan misalnya, tetapi di pertengahan jalan kemudian Nasdem menarik misalnya surat rekomendasi tersebut, artinya membatalkan surat rekomendasi yang sudah dikeluarkan nantinya, maka sudah barang tentu nasib Nasdem ini bisa seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan yang di Pilpres 2024 benar-benar mengalami guncangan yang luar biasa sehingga karam sudah di Pilpres 2024. Maka Nasdem sebagai partai yang hari ini sedang dipercaya oleh publik ya, dengan mengambil posisi tidak sama dengan kemauan politik dinasti Jokowi misalnya, maka Nasdem sudah barang tentu ini menjadi satu-satunya harapan masyarakat selain PKB dan PKS. Tetapi PKB juga begitu Sobat Sewot. Kemarin PKB sudah lewat salah satu anggota dewan ya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Senayan situ gitu kan, juga mengkonfirmasi bahwa DPP belum menyetujui secara resmi, juga belum mengeluarkan rekom, meskipun DPW Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta itu sudah secara resmi kemarin ya, secara belak-belakan dan di depan publik mengusung Mas Anies Rashid Baswedan. Tetapi sekali lagi di tingkat DPP ini masih belum keluar surat rekomendasi untuk Mas Anies Rashid Baswedan. Kemudian ditambah lagi persoalan bersama pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU yang hari ini sedang dinahkodai oleh Kiai Haji Gus Yahya. Nah,
Sobat Sewot, konflik internal gitu kan, konflik entah itu bisa kepentingan atau dugaan-dugaan terkait misalnya ada keterkaitan dengan pansus di DPR karena udah nyentil siapa si Bang Khalil Yakul Kumas gitu kan, apa namanya, ketua Ansor, mantan ketua Ansor, kemudian beliau juga hari ini menjabat sebagai Kemenak gitu kan, Menteri Agama di Republik Indonesia ini tentu ini menjadi topik yang hangat. Bahkan tadi siang Sobat Sewot, beberapa elemen dari masyarakat melakukan demonstrasi untuk melaporkan Gus Yakut gitu kan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan korupsi dana haji. Dan ini semakin rumit barangkali nanti bagi PKB itu sendiri dan juga PBNU, karena menyulut api pansus PKB, pansus DPR yang kebetulan sidangnya dipimpin oleh Muhaimin Iskandar gitu. Kemudian PBNU sebagai ormas terbesar di Indonesia juga akhirnya angkat bicara untuk membentuk tim tim khusus lah 5 orang gitu, tim 5 untuk kemudian kembali mengutak-atik persoalan sejarah Partai Kebangkitan Bangsa. Dan ini diduga oleh beberapa pengamat gitu kan, ada upaya PBNU ingin mengambil alih Partai Kebangkitan Bangsa dari Muhaimin Iskandar yang sudah beberapa tahun ini menjadi ketua umum. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, saya ingin kembali kepada Syahroni gitu kan, bahwa beliau mengakui gitu kan, bahwa dia tidak sendiri gitu, dia sendiri tidak mengetahui lah gitu keberadaan surat rekomendasi tersebut. Jadi kalau teman-teman nanya ke Bang Syahroni, sebenarnya rekomendasi buat Anies Baswedan di Pilgub Jakarta ini ada di mana sih gitu kan? Kemudian Syahroni mengakui atau mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui keberadaan surat rekomendasi untuk Mas Anies Baswedan di pemilihan gubernur Jakarta 2024 tahun ini. Sobat Sewot, menurut Syahroni juga surat rekom itu ibarat jaket ya, yang bisa dipakai atau dilepas tergantung situasi. Tetapi saya bilang tadi bahwa kalau misalnya udah dipakai ke Anies Baswedan oleh Partai Nasdem, kemudian di pertengahan jalan jaket itu dilepas gitu kan oleh Nasdem dari Mas Anies Rashid Baswedan, maka amarah warga Jakarta ini akan sangat lebih terasa dibandingkan masyarakat seluruh Indonesia yang kemarin melaksanakan kontestasi Pilpres di 14 Februari tahun 2024. Maka oke, sebelum kemudian ini tadi berkenaan dengan surat rekomendasi ya. Kemudian Sobat Sewot, biar nggak terlalu kemana-mana gitu kan, kita lihat bagaimana kemudian Bang Surya Paloh yang merupakan pihak yang memiliki wewenang final dalam keputusan ini gitu kan. Ini Bang Syahroni menekankan bahwa keputusan akhir mengenai calon yang akan diusung itu hanya bisa diambil oleh Bang Surya Paloh. Jadi yang lain ogah gitu. Jadi kalau di hari rapat, misal di rapat kemarin putus final gitu, Bang Surya Paloh menyetujui Mas Anies Baswedan sebagai calon yang bakalan diusung oleh Partai Nasdem. Kalau kemudian nanti surat rekomendasi kata si Syahroni gitu, itu benar-benar sedang menunggu Bang Surya Paloh. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya, berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, terdapat 3 nama calon gubernur terkuat di Pilkada Jakarta tahun 2024 ini. Ketiganya adalah beliau Mas Anies Rashid Baswedan, kemudian beliau Basuki Cahayapurnama atau yang kita kenal dengan nama sebutan Ahok gitu. Kemudian yang ketiga, siapa lagi kalau bukan Ridwan Kamil atau Kang Emil. Kaisang belum level di Jakarta oleh pendapat para pengamat politik ya. Kemudian tak kalah heboh juga Sobat Sewot, ini ada bocoran dari Indikator Politik Indonesia yang menyatakan bahwa Ridwan Kamil benar-benar akan menjadi penantang terberat bagi Anies Baswedan jika turut
berkontestasi pada Pilkada Jakarta tahun 2024. Bahkan Ridwan Kamil ini diprediksi oleh lembaga survei indikator Indonesia gitu, indikator politik Indonesia gitu kan, bahwa Ridwan Kamil ini akan berpotensi memenangkan kontestasi Pilpres jika Ahok tidak ikut serta dalam pencalonan calon gubernur Jakarta 2024-2029. Maka ini PDI tentu akan berpikir lebih lama, lebih dalam gitu kan, bermusyawarah apakah akan merapat ke kubu Mas Anies Baswedan atau akan mengusung Ahok dengan kemudian nanti tinggal ngambil satu partai lagi untuk memenuhi syarat dan pencalonan gitu. Nah, kalau misalnya ada 3 calon Sobat Sewot, ini akan pasti ada yang tersenggol satu. Tetapi prediksi pengamat di luar indikator politik Indonesia gitu kan, ini yang paling kemungkinan besar masuk di apa namanya pemilihan ulang gitu kan, bukan pemilihan berikutnya gitu ya. Ini adalah Ahok dan Mas Anies Rashid Baswedan. Oke Sobat Sewot yang dirahmati Allah, sebelum saya paparkan berapa sih sebenarnya indikator politik Indonesia ini, hasil surveinya itu buat Mas Anies berapa persen, kemudian untuk Ahok berapa persen, dan Ridwan Kamil berapa persen. Sebelum itu semua kita paparkan buat kalian semuanya. Oke, kita perhatikan dulu kasakusuk dinamika politik di Jakarta ya, yang diwarnai oleh siteru antara PBNU dengan PKB berikut ini Sobat Dewa. Kita coba membahas sebetulnya data yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada DPR ini sudah match apa belum gitu loh. Karena kalau kita bicara tadi yang sudah diputuskan oleh DPR RI Komisi 8 tentang haji reguler itu ada berapa? Ada 213.320. Ya. Nah, kemudian kami buka nih siskohatnya. Saat kita buka siskohatnya, seharusnya yang berangkat haji itu kan orang yang sudah melakukan pelunasan. Yes. Saat dibuka link siskohatnya, yang sudah melakukan pelunasan itu ternyata hanya 392 orang jamaah. Padahal yang diberangkatkannya setelah kita buka link yang diberangkatkan hajinya ada berapa? Yang diberangkatkannya itu sekitar 213.275 orang. Berarti ini ada sekitar 12.000 lebih jamaah ya, yang notabene dia belum melakukan pelunasan tapi dia bisa berangkat, atau mungkin dia pelunasannya shake hand bawah tangan. Mungkin sebentar. Tadi saja 8.400 jamaah yang dialihkan, berarti ada nilai manfaat yang sudah teralihkan sekitar 313 miliar. Itu uang loh. Dan itu uang jamaah. Nah, kita nanti menunggu jawaban dari Kementerian Agama. Nah, yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar. Pansus haji yang disahkan oleh DPR bikin rame, Wak. Dan sekelumit masalah yang mungkin belum tertuntaskan kayaknya bikin suasana makin tambah panas. Dimana pansus haji ini ternyata membuat salah satu ormas Islam PBNU sedikit keberatan. Yang mana hal ini disampaikan oleh Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf yang ngomong kalau dibentuknya pansus ini tidak ada alasan kuat untuk pembentukannya, dan menilai pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 berkaitan dengan posisi adiknya Menteri Agama Yakut Khalid Khomas, serta masalah lain yang sebetulnya tidak terkait dengan masalah ibadah haji. Sebelumnya nih Wak, dibentuknya pansus haji ini karena DPR menilai tata kelola haji yang saat ini dinilai bermasalah. Mulai dari manajemen kuota haji, di mana hal ini terjadi penyimpangan kuota tambahan penyelenggaraan ibadah haji yang tak sesuai, mulai dari layanan penerbangan, konsumsi, akomodasi hingga kesehatan, serta biaya yang dikeluarkan oleh calon jamaah haji diduga tak sesuai dengan layanan didapat jamaah, di mana hal ini mendorong DPR untuk membentuk pansus haji guna menindaklanjuti hal tersebut. Tak hanya sampai di situ, Wak. Tim pengawas haji DPR juga menerima aduan adanya agen travel penyelenggara ibadah haji khusus atau ONH Plus yang memberangkatkan jamaah haji lebih cepat karena membayar lebih tinggi. Padahal jemaah haji ONH Plus ini tetap harus mengikuti daftar antrean nasional, yang mana salah satu anggota DPR RI, fraksi PKS Wisnu mengatakan hal ini untuk diminta ditindaklanjutin atas dugaan yang tak sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Ini agak heran ya, Wak, kenapa NU ya kok jadi ribet ya dan keberatan. Lah ini kan emang ranah tugasnya DPR untuk mengawasi kinerja yang dilakukan pemerintah lewat Kementerian Agama sebagai penyelenggara haji. Dan banyak hal yang tak sesuai dalam penyelenggaraan haji ini juga ramai kok berseliweran di media sosial. Lalu urusan pribadinya di mana ya?
bingung ya Dewa sama ketua umum PBNU ini ya, ngebela banget ya adiknya. Kak, kalau emang adiknya bersih nggak ada apa-apa, nggak neko-neko ya udah biarin aja lah. Diselidikin sampai lubang semut pun ya silakan ya, masa harus ditahan dan keberatan, kecuali ada hal yang ditutupin dan nggak boleh diketahui. Kalau kemudian Pak Anies ingin bertemu Pak Prabowo itu hal yang wajar karena belum ada. Jadi ada 1.500 orang mungkin yang mau jadi kepala daerah atau mungkin jutaan orang yang pengen ketemu Pak Prabowo karena sedang berburu jabatan kepala daerah. Pak Anies berarti sudah. Dan salah satunya ya Pak Anies yang berburu jabatan pada saat ini dan ingin ketemu dengan Pak Prabowo. Dan ketika Pak Anies berburu jabatan setelah nggak dapat presiden ya berburu sekarang jadi gubernur kan butuh pekerjaan baru. Jadi hal yang wajar saya pengen ketemu Pak Prabowo. Teman-teman, sulit rasanya untuk mempercayai bahwa kalimat tersebut keluar meluncur dari mulut orang yang terdidik dan beradab. Ya, itu adalah komentar yang amat kasar, buruk, menggambarkan bagaimana busuknya hati yang mengeluarkan pendapat. Bagaimana mungkin kontestasi di negeri demokrasi ini ditafsirkan sebagai memburu jabatan, sebagai mencari pekerjaan. Hebat sekali Tuan yang berkomentar tersebut. Barangkali dia merasa atau menggunakan ukuran kepada orang lain seperti apa yang menjadi motivasi dari dirinya. Sungguh tidak adil kalau kita mengukur orang dengan apa yang ada dalam persepsi kita. Mungkin Tuan ini memang pemburu jabatan, pengejar jabatan, mencari pekerjaan. Anies bukan orang yang murahan, recehan, gampangan. Ada banyak pekerjaan yang menunggu Anies. Ada banyak kesempatan emas yang sifatnya personal untuk kepentingan diri yang diabaikan oleh Anies. Jadi sekali lagi, Tuan yang hebat. Sebelum Anda terlambat, kecongkakan Anda makin menjadi jadi, merenunglah, berhisaplah. Dan sekali lagi, jangan Anda pakai ukuran diri Anda sendiri dalam menilai orang lain. Salam sehat dan bahagia. Oke, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW. Tentu apa yang disampaikan barusan gitu kan, kita tunggu reaksi kalian gitu kan, karena penilaian masyarakat itu sangat beragam untuk kisruh yang hari ini terjadi di internal PBNU yang ada yang bilang memprovokasi kinerja pansus DPR yang kebetulan gitu kan dipimpin oleh Gus Muhaimin Iskandar. Kemudian ada juga nama yang hari ini sedang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Gus Yakul Holil Kumas gitu. Nah, Gus Yakul ini sebagai Menteri Agama tentu yang paling mengetahui seluk-beluk keuangan di Kementerian Agama, khususnya terkait dengan dana haji. Lebih-lebih dana haji yang kemarin dikabarkan ini sedang tidak baik-baik saja karena ada sekian banyak banget gitu kan yang sudah disampaikan tadi gitu kan. Dan ini tentu akan menimbulkan nuansa politik yang akan semakin hangat di khususnya karena menjelang Pilkada Jakarta gitu. Maka apa yang sedang diusahakan untuk membongkar kecurigaan publik terhadap tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana haji di Kementerian Agama gitu kan, kita ikuti bersama ke depan gitu kan, sehingga nanti akan terang benderang siapa yang hanya bermodal tuduhan dan siapa yang kemudian benar-benar tidak sesuai dengan tuduhan dan siapa yang benar-benar sesuai fakta. Dugaan masyarakat itu betul gitu. Sobat sewot yang dirahmati Allah, semoga barokah, semoga siang hari menjadi siang yang indah, malam hari semoga menjadi malam yang juga indah. Mari kita istiqomahkan membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.